Audio Jungle. Bulan pakai kuning. Jadi pembatas 600 sudah. Nah itu nanti kita kalau cetaknya Betul. Pak, yang apa penulis itu tadi saya bilang kasih lampiran yang di, tapi tidak masalah sih. Iya. Nah, ini sudah rapi sekali ini. Oh, dia itu latihan skripsi saja. Jemaat GKI Ebenezer Timika, pelayan firman Bapak Pendeta atas Panang Sarjana Teologi, yang terhormat Bapak Ibu tim penulis Bapak Pendeta Yakut Sabar STH, Bapak Melki Mas Paitela SE, dan yang kami kasihi Bapak Ibu Majelis Week 1 sampai Week 12, Bapak Ibu, Saudara-saudari, Badan Pelayan Unsur, PKB, PW, Pamda, dan Panitia Ebenezer Timika. Izinkanlah saya untuk membacakan sesuatu. Yang keempat, prosesi penyerahan buku sejarah jemaat. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, penulisan buku sejarah jemaat GKI, pertemuan yang kami lakukan di siang hari ini, dari awal pertengahan dan terakhirnya kami dasari di dalam doa. Ketiga yaitu sambutan. Yang pertama, kami mengundang tim penulis. Dalam hal ini akan disampaikan pertama oleh Syukur bagi Tuhan, kita panjatkan oleh rahmat-Nya kita boleh menyaksikan, kita ada dan menyaksikan harapan dan cita-cita kita yang telah lama, khusus menyangkut kerinduan untuk mendapatkan cerita tentang awal berdirinya Jemaat GKI Indonesia. Yang saya hormati Badan Baginda Kelas GKI Indonesia, Pak Pendeta Dimaran sebagai sekretaris, Ketua Majelis Jemaat bersama dengan seluruh anggota jemaat, anggota majelis, khususnya urusan perkabaran Injil, dan tidak kalah penting Bapak Melki Mas Paitela yang juga ada pada saat ini, pendeta Pak Bupati, dan setelah itu diterbitkan buku, namun masih sangat sini harus diperbaiki menurut Badan Klasis. Dengan begitu, saya bersama dengan pendeta Merita Kamal, suaminya, untuk mengedit kembali lagi apa yang telah diprakarsa saya awal oleh pendeta Parma. Bapak Ibu, syukur pada hari ini yang masih nuansa 26 Oktober, sangat apa sekali jika itu dimunculkan tepat pada nuansa itu, tapi tidak mengurangi nilai daripada itu. 36 tahun sudah GKI Indonesia ada. Setelah 64 tahun GKI di Tanah Papua berdiri sendiri pada hari kemarin 26 Oktober, baru memproklamirkan diri dengan semua hal yang dialami lewat peluncuran buku ini. Banyak hal yang terjadi
cerita berdirinya Jemaat ini, tapi adalah awal untuk maju dalam pertumbuhan jemaat ini ke depan. Itulah harapan kami. Dengan begitu tentu di sana sini akan ditemui kekurangan-kekurangan yang rasional, itu akan terjadi. Kiranya itu tidak menyebut kehidupan untuk mendalami buku ini. Itu menjadi harapan. Lalu kepada para pengasuh sekolah minggu yang ada juga di bawah urusan pembinaan jemaat, kiranya ini dapat menolong anak-anak kita untuk memahami, mengetahui tentang jemaat ini dari awal sampai pada hari ini dan selanjutnya. Bapak Ibu, barangkali itu yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini dengan diterbitkan atau akan diluncurkan buku sejarah jemaat pada hari ini. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga Tuhan menolong kita semua untuk menyaksikan karya-karya besar yang Tuhan buat di tengah pelayanan dan waktu COVID. Terima kasih buat Bapak Pendeta Yafet Sanggar, sarjana teologi yang telah memberikan sambutan yang pertama. Yang kedua, kepada Bapak Balkimas Paitela SE untuk memberikan sambutan yang kedua. Waktu dan tempat di kita apa sebenarnya peran dari seorang editor. Awalnya memang ketika buku ini sudah ditulis dan ini suatu pergumulan yang panjang dari tahun 2016 ketika itu diangkat, kemudian dilakukan penulisan, diinisiasi oleh Pendeta Hanswan. Kemudian setelah buku itu dinyatakan sudah hampir final, diserahkan ke BHJ dan BHJ menyerahkan itu lagi ke Badan Pekerja Klasis untuk direview. Dan setelah direview oleh Bapak Pendeta Levisaus selaku Ketua Klasis, beliau mendapatkan beberapa catatan penting di situ yang barangkali harus diperbaiki penulisan. Karena kita bicara sejarah, bicara sebuah kebenaran, bicara fakta. Sehingga dari situlah Pak Pendeta Levisaus minta supaya itu dicoba ditulis ulang. Kemudian datanglah pelaksana harian tugas jemaat ke rumah sekretariat urusan perkabaran Injil, Jenderal Kusum, sekretaris jemaat, Ibu Reniban dan Pak Tumpim berjumpa dengan saya dan meminta kesediaan bagaimana kira-kira ini bisa ditulis ulang. Saya awalnya memang sedikit keberatan juga karena saya bilang ini karya orang yang harus kita hargai. Tapi kalau bicara dari sisi editor, ya barangkali editor punya kewenangan untuk bisa mengubah, karena terbitnya sebuah buku sebenarnya peranan besar tim editor. Poin-poin penting oleh editor itu adalah hal yang pertama yang harus dilihat itu adalah terbitnya sebuah buku atau tulisan itu, apakah buku itu ada unsur-unsur salah yang kita harus hilangkan. Itu poin pertama. Poin kedua adalah menyangkut etika dan juga menyangkut norma-norma editing. Itu harus kita lihat secara baik. Itulah sebabnya dari setelah saya coba mereview kembali, ternyata saya temukan itu ada data-data yang kontroversi, data-data penting tahun-tahun yang tidak sinkron. Misalnya penulisan di halaman pertama kita temukan di halaman 3 atau halaman 20 tidak sinkron. Jadi membingungkan ketika kita membacanya, ini bukan hal yang mudah. Nah, untuk itulah saya terpaksa harus mewawancarai ulang tokoh-tokoh yang terlibat di dalam sebuah Pak Warin, itu saya wawancarai ulang. Pak Pendeta Levisaus saya wawancara ulang, Pak Karim Magidi saya wawancara, Ibu Konianan saya wawancara juga. Sehingga ini mendapatkan sebuah data atau tahun yang lebih akurat. Mungkin itu. Nah, setelah saya coba merangkum itu semua, saya memberitahukan kepada PHNJ dan urusan apa namanya, ya, untuk
itu tahun 2019 ya kita lakukan sosialisasi di Mil 21 dan untuk menghimpun masukan dari beberapa temuan yang saya dapatkan itu. Nampak di situ seperti contoh Pak Karel Madidi sempat menyebutkan beliau itu sudah dibaptis, tapi waktu itu gereja itu belum ada, tapi Pak Waring yang tanda tangan sudah baptis. Nah itu bagaimana kita pertimbangkan untuk dimasukkan di dalam sebuah catatan sejarah itu satu hal. Kemudian juga ada beberapa catatan penting kontroversinya adalah misalnya tahun 1923 di situ ditulis Pak Malenzo itu sudah berada di sini. Tapi pada tulisan yang lain itu beliau nanti ada di sini sekitar tahun 76 sekian. Nah ini kita mesti konfirmasi dengan itu. Kemudian Pak Malenzo itu memanggil Pak Pendeta Penyekopa di Sorong untuk mulai datang menghimpun jemaat persekutuan ada pada waktu itu. Waktu itu belum dalam bentuk PKI, mungkin masih dalam bentuk oikumenik. Jadi bagaimana kita membahasakan supaya tidak sinkron, supaya tidak menyimpang, tidak bias. Itu saya coba membahasakan dia sehingga jadilah buku yang nanti sebentar kita launching dengan Bapak. Itulah sebabnya saya juga mohon maaf apabila mungkin ada penggalan-penggalan kata yang terpaksa saya harus rombak supaya bisa sesuai ketika editing yang lebih baik. Memang pasti ditemukan banyak kekurangan. Itulah sebabnya pada saran terakhir kita dari tim penulis maupun editor kita masukkan bahwa buku ini masih penuh dengan kekurangan, sehingga diharapkan para pemerhati maupun pembaca yang berminat untuk mengembangkan khasana penulisan sejarah gereja ke depan ini disambut dengan sukacita. Itu apa artinya maksudnya? Pasti ada kekurangan kelemahan di dalam penulisan itu, baik dari sisi penulisan maupun dari sisi editingnya. Itu kira-kira mungkin pesan penting sebagai editor supaya ini bisa kita tidak salah kaprah atau tidak salah menginterpretasi apa yang tertulis di dalam. Itu mungkin yang saya sampaikan sehingga kita semua bisa memaklumi. Tuhan memberkati kita untuk kesempatan yang kita ini. Saya kembalikan kepada sarjana teologi waktu dan tempat kami persilakan. Adimaran sebagai sekretaris klasis yang terhormat Bapak Pendeta Sandra sebagai pelaku sejarah Jemaat GKI Indonesia, sebagai penulis yang terhormat juga Bapak Hans Wan sebagai penulis sejarah GKI Indonesia. Walaupun beliau tidak ada, tapi mungkin nanti beliau ada melihat di tayangan sedang diikuti di pagi hari siang. Yang terhormat Bapak Pendeta Manu, yang terhormat PNJ yang ada, yang terhormat Bapak Tinus Waring juga sebagai pelaku sejarah, yang terhormat Ketua Panitia Pencari Data bersama anggotanya, yang terhormat para unsur jemaat, unsur para PAMHI dan PKB, dan juga yang terhormat perusahaan pekabaran Injil, dan juga Bapak Ibu saudara-saudara yang hadir di dalam launching buku sejarah GKI Indonesia. Bapak Ibu, saya berdiri di sini sebagai ketua majelis jemaat. Adapun tanggung jawab dan pekerjaan ini tidak gampang. Jemaat ini sudah 36 tahun lamanya. Dalam kepemimpinan ada 10
tahun sudah GKI berdiri. Mulai dari jemaat yang kecil sampai jemaat yang sudah berkali lipat ganda banyaknya sampai 2000 lebih, mulai dari hanya 5, 7 menjadi 2000. Semua itu karena pekerjaan Tuhan. Tetapi kita berjalan seiring waktu yang ada, kita tidak punya sejarah. Dan akhirnya dalam keputusan sidang jemaat mulai diangkat dari Bapak Pendeta Nanoi sampai kepada Bapak Pendeta Maren dan sampai kepada Pendeta Tamama, dan hari ini malah kita mulai launching buku sejarah GKI Ebenezer. Pekerjaan ini tidak gampang karena apa yang disampaikan oleh penulis dan juga editor bahwa untuk melihat dari lembaran pertama lembaran terakhir tidak sinkron, bagaimana mau disinkronkan. Dan satu minggu kami bergumul bersama dengan sebagai penulis Bapak yang bersama dan juga Bapak lagi sebagai editor. Kami ada di kunci story dan kami melihat mana yang Anda bisa, mungkin nama-nama yang tidak sesuai kita lihat, dan juga bersama dengan urusan perkabaran Injil. Semua berjalan dengan baik. Itu semua karena Tuhan punya pekerjaan. Dan kerinduan untuk memiliki sebuah tulisan tentang sejarah perkembangan jemaat GKI Ebenezer 36 tahun ini menjadi kerinduan kami bersama. Masa penantian yang cukup panjang. Kami tadi malam juga bersama dengan Ketua Klasis meminta sambutan dari Ketua Klasis dan ditutup dengan doa. Beliau mengeluarkan air mata sedih karena beliau katakan beliau dari sekretaris sampai jadi ketua, berulang kali ada di jemaat GKI Ebenezer menjadi penasihat sidang menyampaikan tentang kapan buku sejarah ini bisa ada. Dan tadi malam kami bersama di ruang klasis dan ditutup dengan doa dan buku ini hari ini di launching. Dan saya juga merasa terkesima dengan hadirnya buku ini. Walaupun mungkin saya baru menjadi ketua mulai dari tahun 2017 sampai hari ini, saya dengan urusan perkabaran Injil berulang kali mengingat saya, mengingatkan kami BNC, dan akhirnya buku sejarah ini dalam program urusan perkabaran Injil tidak dinaikkan kembali karena berulang kali naik, dan saya katakan jangan naik karena di keputusan sidang toh dibawa eksekusi, kenapa naik lagi? Tapi hari berkat pekerjaan Tuhan yang besar, maka buku sejarah GKI hari ini telah diluncurkan launching untuk kita, gunakan untuk anak-anak cucu kita. Kita nanti tidak ada anak-anak cucu nanti yang mereka bertumbuh dan berkembang dengan iman mereka di gereja ini dan mereka akan melihat sejarah. Jadi jangka waktu berdirinya jemaat ini 36 tahun lamanya, mulai dari tanggal 13 Mei 84. Dan sebagaimana apa yang disampaikan oleh Bapak Pendeta Sandra bahwa dengan lahirnya GKI di Tanah Papua 64 tahun, maka kami launching buku sejarah GKI Ebenezer. Untuk itu saya ucapkan terima kasih pada semua pihak yang terlibat hingga hari ini dapat buku ini bisa dilaunching. Tuhan memberkati kita dan siapa.
buku sejarah jemaat GKI pertama-tama tim penulis dan editor akan menyerahkan kepada Majelis Urusan Pekabaran Injil, dan selanjutnya Majelis Urusan Pekabaran Injil akan menyerahkan kepada pelaksana harian Majelis Jemaat GKI Ebenezer Timika. Bapak Pendatua Adida dan Bapak Pendatua Melbourne pun bisa mengambil tempat di depan. Adalah hasil dari kerja maksimal hari ini dalam bentuk buku sejarah Jemaat Ebenezer Timika. Diluncurkan, dipedomani dalam perjalanan jemaat ini dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, memimpin jalan gereja ini sampai hari ini diserahkan kepada Majelis Jemaat Dewan Khusus oleh tim penulis kepada mereka. Hasil penulisan tim dari penulisan buku sejarah Jemaat GKI Ebenezer Timika kepada PHMJ. Terima kasih kerja keras dari penulis dan telah menyerahkan keurusan pekabaran Injil dan telah menyerahkan kepada kami PHMJ pelaksana harian Majelis Jemaat, dan kami terima buku ini dan nanti akan diperbanyak dan menjadi pekerjaan yang memang selama ini 36 tahun Tuhan berkuasa, Tuhan memimpin kami semua selaku hamba-hamba, sehingga pekerjaan ini penulisan buku sejarah telah dilaunching hari ini. Tuhan memberkati. Terima kasih. Sambil PHMJ menunjukkan hasil dari penulisan buku sejarah